Selamat siang, Pak Hans dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan segmented reporting, investment center evaluation, and transfer pricing. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Margareta Gale dengan NIM 20211417. Yang kedua ada Katarina Yeri dengan NIM 20211434. Yang ketiga ada Antonio Carlos dengan NIM 20211435. Yang keempat ada Patricia Bilia dengan NIM 20211440. Dan yang terakhir ada Samuel Antono dengan NIM 20211442. Yang pertama ada pusat desentralisasi dan tanggung jawab. Secara umum, sebuah perusahaan diatur sepanjang garis tanggung jawab. Bagian organisasi tradisional dengan bentuk piramida, menggambarkan garis tanggung jawab yang mengalir dari CEO ke bawah, melalui wakil presiden ke manajer, tingkat menengah dan bawah. Pengambilan keputusan terpusat. Keputusan dibuat di tingkat paling atas dan manajer di tingkat bawah ditugasi untuk mengimplementasikan keputusan ini. Di samping itu, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi memungkinkan manajer di tingkat yang lebih rendah untuk membuat dan menetapkan keputusan penting yang berkaitan dengan bidang tanggung jawab mereka. Desentralisasi adalah praktik pendelegasian wewenang, pengambilan keputusan kepada tingkat manajemen yang lebih rendah dalam sebuah perusahaan. Alasan desentralisasi. Yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Kualitas keputusan terpengaruh dengan kualitas informasi yang tersedia. Sebagai perusahaan tumbuh dalam ukuran dan beroperasi di pasar dan wilayah yang berbeda, manajemen pusat mungkin tidak memahami kondisi lokal. Yang kedua ada fokus manajemen pusat. Dengan mendesentralisasikan keputusan operasi, manajemen pusat bebas untuk terlibat dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pelatihan dan motivasi manajer. Organisasi selalu membutuhkan baik manajer terlatih untuk menggantikan manajer tingkat yang lebih tinggi ketika pergi untuk mengambil keuntungan dari peluang lain. Yang keempat, ada kompetisi yang diringankan. Kompetisi yang ditingkatkan dalam perusahaan yang sangat terdesentralisasi, margin keuntungan keseluruhan dapat menutupi efisiensi dalam berbagai subdivisi. Perusahaan besar sekarang menemukan bahwa mereka tidak mampu untuk mempertahankan divisi non-kompetitif. Divisi di perusahaan terdesentralisasi. Desentralisasi biasanya dicapai dengan menciptakan unit-unit yang disebut divisi. Jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Divisi menjangkau satu atau wilayah, menimbulkan kebutuhan akan evaluasi kinerja yang dapat memperhitungkan perbedaan lingkungan divisi. Cara pusat pertanggungjawaban ditugaskan mencerminkan situasi aktual dan jenis informasi yang tersedia bagi manajer. Informasi adalah kunci untuk secara tepat meminta manajer bertanggung jawab atas hasilnya. Divisi juga sering disebut sebagai contoh pusat investasi. Selain memiliki kendala atas keputusan biaya dan penetapan harga, manajer divisi memiliki keuntungan untuk membuat keputusan investasi, seperti penutupan dan pembukaan pabrik dan keputusan untuk mempertahankan atau menghentikan lini produk. Pengorganisasian divisi sebagai pusat pertanggungjawaban menciptakan peluang untuk mengendalikan divisi melalui penggunaan akuntansi pertanggungjawaban. Kontrol pusat pendapatan dicapai dengan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas manajer divisi berdasarkan pendapatan penjualan. Mengukur kinerja pusat laba menggunakan variabel dan penyerapan laporan laba rugi. Pusat laba dievaluasi berdasarkan laporan laba rugi. Namun,
laporan laba rugi keseluruhan untuk perusahaan tidak akan banyak berguna untuk tujuan tersebut. Biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya produksi tetap dan variabelnya. Biaya variabel yang disebut juga biaya langsung hanya membebankan biaya produksi variabel ke produk. Biaya ini termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya penyerapan menugaskan semua biaya produksi ke produk. Bahan langsung, tenaga kerja overhead, overhead variabel, dan overhead tetap menentukan biaya produk. Penilaian inventaris. Dalam data tersebut menunjukkan bahwa ada 2.000 unit dalam persediaan akhir, yaitu 10.000 dikurangi 8.000. Menunjukkan bagaimana penghitungan biaya persediaan akhir di bawah kedua penyerapan dan biaya variabel untuk per company. Diperhatikan bahwa di bawah penyerapan biaya persediaan akhir termasuk biaya bahan langsung, tenaga kerja overhead, overhead variabel, overhead tetap per unit. Di bawah metode penerapan biaya variabel, persediaan akhir hanya mencakup biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Pengecualian overhead tetap dari biaya persediaan, biaya variabel menghasilkan penilaian dan yang lebih rendah dari persediaan daripada di bawah metode penyerapan. Laporan laba rugi menggunakan variabel penerapan costing. Di tabel tersebut menunjukkan bahwa pendapatan kalkulasi biaya absorpsi pada 50.000 lebih tinggi dari pendapatan kalkulasi biaya variabel. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa overhead tetap periode tersebut mengalir ke persediaan ketika biaya penyerapan digunakan. Hal ini terjadi karena lebih sedikit biaya overhead tetap mengalir ke biaya penyerapan harga pokok penjualan. Lalu, hubungan produksi, penjualan, dan pendapatan. Hubungan antara pendapatan biaya variabel dan pendapatan biaya penyerapan berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualannya berubah. Bisa materi selanjutnya akan dijelaskan teman yang lain. Baik, yang berikutnya ada perlakuan overhead tetap dalam biaya absorpsi, di mana pusat laba dinilai berdasarkan laporan laba rugi, akan tetapi laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan tidak terlalu berguna untuk tujuan ini. Oleh sebab itu, mengembangkan laporan laba rugi segmen untuk setiap pusat laba adalah suatu hal yang penting. Next. Yang berikutnya ada dua metode perhitungan laba, di mana ada perhitungan biaya variabel atau variable costing, dan juga perhitungan biaya absorpsi atau absorption costing. Biaya variabel yang disebut juga biaya langsung atau direct costing hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diperlukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Yang berikutnya ada absorption costing atau perhitungan biaya absorpsi, di mana membebankan semua biaya manufaktur pada produk, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Next. Hubungan antara produksi, laba, dan penjualan. Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel
dan laba menurut perhitungan biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Jika barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan absorpsi. Jika jumlah produksi dalam penjualan sama, maka tidak ada perbedaan pada laba yang dilaporkan. Karena unit-unit yang diproduksi terjual seluruhnya, perhitungan biaya absorpsi seperti ini juga disebut perhitungan biaya variabel akan mengakui total overhead tetap periode tersebut sebagai beban. Next. Perlakuan biaya tetap pada perhitungan biaya absorpsi, di mana perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan variabel terletak pada pengakuan beban yang berhubungan dengan overhead tetap. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap harus dibebankan pada unit yang diproduksi. Next. Mengevaluasi manajer pusat laba. Secara umum, jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak mengharapkan berlakunya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya. Sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Yang kedua ada ketika pendapatan penjualan menurun dari periode ke periode berikutnya. Sementara faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. Yang ketiga ada pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Untuk faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan tidak berubah. Next. Laba rugi segmen dengan menggunakan perhitungan biaya variabel. Segmen bisa berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam laporan laba rugi segmen, beban tetap dibagi menjadi dua kategori, yaitu beban tetap langsung dan beban tetap umum. Laporan laba rugi segmen dengan menggunakan perhitungan biaya variabel memiliki satu keistimewaan di samping laporan laba rugi perhitungan biaya variabel yang telah disajikan sebelumnya. Pembagian seluruh beban tetap dalam dua kategori, yaitu beban tetap langsung dan beban tetap umum, memberikan informasi tambahan bagi manajer. Next. Yang berikutnya ada beban tetap langsung dan beban tetap umum, di mana beban tetap langsung dapat ditelusurin ke semua segmen. Beban ini terkadang disebut juga sebagai beban tetap yang dapat dihindari atau beban tetap yang dapat ditelusuri. Beban ini akan hilang jika segmen ditutup atau dihapus. Yang berikutnya beban tetap umum yang disebabkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan. Beban-beban ini akan tetap muncul bahkan ketika salah satu segmen dihapus. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk mengukur kinerja pusat investasi menggunakan ROI, ada beberapa cara. Satu cara mengaitkan laba operasi dengan aktiva yang digunakan adalah dengan menghitung pengembalian atas investasi atau return of investment, yaitu ROI, yaitu laba yang diperoleh untuk setiap dolar investasi. Kan dengan laba operasi mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak. Aktiva operasi adalah seluruh aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi, termasuk kas, piutang, persediaan tanah, gedung, dan peralatan. Next. Nah, untuk rumusnya sendiri, ROI ini operating income dibagi dengan average operating assets. Operating income atau pendapatan operasional mengacu pada pendapatan sebelum bunga dan pajak. Sedangkan operating assets atau aset operasi adalah semua aset yang diperoleh untuk menghasilkan pendapatan nasional, termasuk kas, piutang, persediaan tanah, bangunan, dan peralatan. Next. Lalu
average operating asset itu didapatkan dari beginning net book value ditambah ending net book value dibagi 2. Atau dalam bahasa Indonesianya itu nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Pendapat bervariasi mengenai bagaimana aset jangka panjang, pabrik, dan peralatan harus dinilai. Misalnya nilai buku kotor versus nilai buku bersih atau biaya historis versus biaya saat ini. Banyak perusahaan menggunakan biaya historis dan nilai buku bersih. Tidak ada satu cara pun yang benar untuk menghitung ROI. Yang penting adalah memastikan bahwa satu metode diterapkan secara konsisten dari waktu ke waktu. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membandingkan ROI antar divisi dari waktu ke waktu. Next. Lalu kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu ada sebuah perusahaan yang memiliki 2 divisi, yaitu divisi A dan divisi B dengan data sebagai berikut. Divisi A memiliki net income sebesar $100.000, sedangkan divisi B memiliki net income sebesar $200.000. Tetapi divisi A memiliki investment untuk menghasilkan net income sebesar $500.000, sedangkan divisi B memiliki investment untuk menghasilkan net income dengan jumlah investment lebih besar, yaitu $2 juta. Nah, pertanyaannya, berapakah ROI masing-masing dan mana yang lebih baik, divisi A atau divisi B? Next. Nah, untuk perhitungannya bisa seperti contoh ini. ROI A untuk divisi A atau alpha. Operation income dibagi average operation assets, yaitu $100.000 dibagi $500.000, menghasilkan 0,20. Dan untuk ROI B, divisi B, operation income dibagi average operation assets-nya, $200.000 dibagi 2 juta, yaitu 0,10. Bisa dilihat dari hasilnya, untuk divisi A sebesar 0,20 dan divisi B 0,10 untuk ROI-nya. Berarti dari sini bisa dilihat kalau divisi A lebih baik dibanding divisi B. Next. Nah, untuk rumus yang keduanya, yaitu dengan memisahkan ROI menjadi margin dan omset, karena dapat memberikan analisis yang lebih baik. Nah, rumusnya sendiri itu menjadi operating income dibagi sales, dikali sales dibagi average operation asset. Margin adalah rasio pendapatan operasional dengan penjualan, sedangkan turnover atau omset adalah ukuran yang berbeda. Itu ditemukan dengan membagi penjualan dengan aset operasi rata-rata. Next. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, ada sebuah perusahaan bernama Selimar memperoleh pendapatan operasional tahun lalu seperti yang ditunjukkan dalam laporan barugi berikut. Dengan sales sebesar 480.000, COGS 222.000, gross margin sebesar 258.000, selling and administration expenses 210.000, dan memiliki operating income 48.000. Pada awal tahun, nilai buku bersih aset operasi adalah 277.000, dan pada akhir tahun, nilai buku bersih aset operasi adalah 323.000. Next. Nah, untuk mencari ROI-nya, dengan menggunakan rumus yang tadi, kita pertama mencari average operation asset-nya dulu, yaitu dengan mengurangkan 277.000 dengan 323.000 lalu dibagi 2, sehingga diketemukan average operation asset-nya sebesar 300.000. Lalu kita masukkan ke rumus utamanya, yaitu 48.000 dibagi 480.000, ini 480 ini sales, dikali 480.000 dibagi 300.000. Dan ditemukan hasilnya 0,10 dikali 1,6 dan menghasilkan 16%. Next. Lalu keuntungan dan kerugian untuk pemakaian ROI ini sendiri. Untuk keuntungannya ada 3, yaitu mendorong para manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, pengeluaran, dan investasi, seperti yang seharusnya terjadi pada manajer pusat investasi.
Lalu ada mendorong para manajer untuk memfokus pada efisiensi biaya. Dan ketiga, mendorong para manajer untuk fokus pada efisiensi aset operasi. Nah, kerugiannya itu sendiri dapat menghasilkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas untuk perusahaan secara keseluruhan. Lalu, kerugian yang kedua yaitu mendorong manajer untuk fokus pada jangka pendek dan dengan mengorbankan jangka panjang. Next. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, untuk mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan nilai tambahan ekonomi. Yang pertama, laba residu adalah perbedaan antara laba operasi dan pengambilan dolar minimum yang diisyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Yang kedua, rumus laba residu. Laba residu sama dengan pendapatan operasional dikali tingkat pengembalian minimum dikurangi dengan aset operasi rata-rata. Next. Ini adalah contoh dan cara untuk mengerjakan laba residu. Tingkat pengembalian minimum atau minimum rate of return ditentukan perusahaan dan sama dengan hurdle rate yang disebutkan pada bagian ROI. Jika laba residu lebih besar dari 0, divisi memperoleh lebih banyak tingkat pengembalian minimum yang diminta hurdle. Jika laba residu kurang dari 0, divisi memperoleh lebih sedikit tingkat pengembalian minimum yang diminta. Akhirnya, laba residu yang sama dengan 0 menunjukkan divisi memperoleh tepat sama dengan tingkat pengembalian minimum yang diminta. Next. Pengertian EVA. EVA adalah laba bersih atau laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal yang dipakai. Biaya modal yang dipakai adalah persentase aktual dari biaya modal dikali dengan biaya total modal yang dipakai. Next. Rumus EVA terdiri dari EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurangi dengan persentase biaya modal aktual, lalu dikali dengan total modal yang dipakai. Next. Berikut ini adalah contoh dan cara pengerjaan untuk EVA. Next. Aspek perilaku EVA. Sejumlah perusahaan telah menemukan bahwa EVA membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan penekanan semata-mata pada pendapatan operasi. Tidaklah mencukupi. Alasan yang mendasari adalah EVA mengendalikan biaya modal yang sebenarnya. Next. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Ketika satu divisi dari suatu perusahaan menjual pada divisi lain, kedua divisi tersebut dan perusahaan secara keseluruhan terkena pengaruhnya. Harga yang digunakan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Artinya, laba kedua divisi tersebut sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi para manajer mereka dipengaruhi oleh harga transfer. Karena berpengaruh terhadap ukuran kinerja berdasarkan laba dan kedua divisi, penetapan harga transfer sering menjadi masalah yang ditanggapi secara sangat emosional. Next. Penetapan harga transfer. Pada banyak organisasi yang terdesentralisasi, keluar dari salah satu divisi digunakan sebagai masukan pada divisi lainnya. Hal ini menimbulkan suatu persoalan akuntansi. Nilai barang yang ditransfer merupakan pendapatan bagi divisi yang menjual dan biaya bagi divisi yang membeli. Nilai ini atau harga internal disebut
harga transfer price. Next. Harga minimum dan maksimum. Harga transfer yang akan membuat divisi pembelian tidak lebih buruk jika input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang sama dibeli secara eksternal. Ini kadang-kadang disebut sebagai langit-langit dari kisaran tawar-menawar. Minimum. Harga transfer yang akan membuat divisi penjual tidak lebih buruk jika barang tersebut dijual ke divisi internal daripada jika barang tersebut dijual ke pihak eksternal. Ini kadang-kadang disebut sebagai lantai dari kisaran tawar-menawar. Next. Harga pasar. Harga pasar adalah pendekatan terbaik untuk penetapan harga transfer. Karena divisi penjual mampu menjual produknya pada harga pasar. Transfer internal pada harga yang lebih rendah dari harga pasar akan mengakibatkan divisi tersebut merugi. Divisi pembeli yang selalu mampu membeli barang pada harga pasar mungkin juga tidak akan bersedia membayar lebih tinggi dari harga pasar untuk barang yang ditransfer secara internal. Next. Harga transfer berdasarkan biaya. Harga pasar luar kerap tidak tersedia. Hal tersebut bisa terjadi karena produk yang akan ditransfer menggunakan desain hak paten yang dimiliki perusahaan induk. Dalam hal ini, perusahaan bisa menggunakan pendekatan penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Next. Harga transfer yang dinegosiasikan. Manajer tingkat atas bisa mengizinkan manajer divisi pembelian dan penjualan untuk menegosiasikan harga transfer. Secara khusus, pendekatan ini berguna saat kondisi pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi dalam perusahaan untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi. Dalam hal ini, biaya yang dihemat bisa dibagi di antara dua divisi. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.